Lights up tonight. We're fornicating. When I'm done with this life, my soul remains. And I will live eternal life. I'll dance through the night since I'm in the days. Find your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat podcast pertama, di mana tema podcast kali ini yakni tentang kepramukaan dengan narasumber saya Rizky Apriani Handar. Di video kali ini saya akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, apa sih yang mendorong kakak bisa mengikuti pramuka? Yang mendorong saya untuk mengikuti pramuka yang pertama itu tumbuh rasa penasaran di dalam hati saya. Karena saya lihat pertamanya pramuka itu apa sih kegiatannya, cuma berkemah, cuma ya BWB, bertongkat segala macam. Tapi itu membuat saya penasaran, sehingga saya pernah mencoba mengikuti seleksi yang dibuat oleh pembina saya, seleksi pertama. Dan di situ mungkin ilmu yang saya peroleh belum begitu maksimal, jadi saya gugur di seleksi pertama. Akan tetapi ketika pembina saya membuat lagi seleksi kedua, saya tidak patah semangat, saya masuk lagi. Dan alhamdulillah pembina saya mempercayai saya pada seleksi kedua itu, dan saya berhasil mengikuti kegiatan jambore ranting saat itu. Dan di situ saya mengikuti kegiatan dan saya lihat kegiatannya cukup seru dan menantang juga. Maka dari situ saya sudah mulai menyukai pramuka di dalam jiwa saya. Saya sih pernah dengar sih kalau di pramuka itu biasanya dipanggil kakak, adinda. Itu kenapa sih kalau bertanya? Kalau dari pendapat saya sih karena panggilan Kak itu sudah menjadi metode yang sangat erat bagi kita. Jadi kita itu menganggap itu sudah panggilan yang bisa menyatu dalam diri kita, karena kita itu menganggap kita itu sama. Jadi walaupun ada orang tua yang kita panggil, kita tidak manggil Pak, jadi kita tetap Kak, karena itu sudah panggilan yang erat di dalam pramuka. Jadi hubungan tali persaudaraannya itu setara. Ya, dari tali persaudaraannya itu sangat setara sekali. Kalau boleh tahu ya, kalau kapan ya bisa kenal pramuka itu? Kenal pramuka kalau dari sejak kapannya sih, pertamanya saya dari kelas 4 SD. Di situ saya penasaran dengan pramuka, dan di situ yang seperti saya jelaskan yang pertama tadi, saya ingin mengikuti seleksi pertama, dan itu di situ saya gugur, tapi tidak membuat saya down. Itu menjadi api buat saya, menjadikan api buat saya untuk membakar semangat saya lagi. Jadi gitu. Pertamanya dari SD kelas 4. Dan seiring berjalannya zaman menyukai pramuka, dan apakah mungkin pramuka itu karena diajak kah atau mungkin karena kemauan sendiri? Kalau itu sih dari kemampuan saya sendiri ya. Jadi timbul rasa minat sendiri itu langsung di dalam hati saya, makanya saya berpikir kok bisa ya pramuka itu langsung itu menyentuh hati saya. Jadi dari itu saya langsung coba mengikuti dan alhamdulillah saya suka, dan ya banyak teman-teman yang saya dapat juga di situ, makanya saya terus berpramuka. Menarik. Ada pokok pembahasan yang kedua ya. Yang kedua ini, mengapa sih memilih bidang kepramukaan sedangkan masih banyak bidang-bidang lain? Ya, mengapa saya memilih bidang kepramukaan? Dikarenakan itu sudah menjadi minat saya dari pertama, dari SD saya sudah berminat dengan pramuka. Kalau untuk bidang-bidang lain sih menurut saya itu tergantung dari minat diri kita sendiri sih. Kalau saya ada organisasi seperti OSIS, PMR, PR, tetapi nggak tahu kenapa saya kurang berminat sih ke organisasi lain. Hati saya ini memang memilih pramuka. Memang betul-betul hati saya ini menuju pramuka, dikarenakan pramuka itu bisa dibilang
lebih lah dari organisasi lain. Mereka itu langsung terjun ke masyarakat, itu poin intinya. Jadi di pramuka itu erat, Memang nyaman, tadi persaudaraannya erat, tentram. memang tentram sekali di pramuka. Makanya saya suka sekali dengan pramuka. Baik, baik, baik. Kalau itu sih kelebihannya ya. Kalau untuk kekurangan dari pramuka itu gimana? Untuk pendapat Kakak? Mungkin untuk kekurangannya sih masalah pengaturan waktunya sih. Karena kan bisa dibilang pramuka ini berkegiatan setiap saat ya. Tidak hanya di sekolah saja kita berkegiatan, tapi di lingkungan masyarakat, di kehidupan sehari-hari juga kita tetap berkegiatan. Jadi khususnya sih di waktunya aja, untuk pengambilan waktunya aja sih. Baik, baik, baik. Yang ketiga sih ada pembahasan yang ketiga ya. Bagaimana sih pengalaman Anda mengikuti kepramukaan, baik suka ataupun duka? Pengalaman sih untuk sukanya ya seperti yang saya jelaskan tadi, itu di pramuka itu banyak sekali bedanya dengan organisasi-organisasi lain. Di pramuka itu kita bisa dibilang serius ketika bercanda gitu. Jadi ketika saya mengikuti pramuka di luar daerah saya, di sana saya menemukan suatu nilai yang tinggi, seperti kita bertemu dengan orang-orang dari daerah lain, dari suku-suku lain, dari suku Bali, suku Sasak, segala macam suku, ya berbagai suku lah. Jadi di situ kita merasakan bahwa pramuka ini betul-betul erat dari persaudaraannya. Jadi untuk dukanya sih lebih ke palingan siap-siap aja berjauhan dengan orang tua, makan tidur nggak enak. Karena di pramuka itu kalau makan ya, contohnya ikannya pertamanya ayam nih misalnya, tapi ada yang alergi nih sama ayam, langsung diganti karena kita itu pramuka itu satu yang nggak suka, semuanya harus Sama rata. harus sama rata. Jadi ketika ada satu yang salah, semua kena hukum, jadi gitu. Kalau boleh tahu ya Kak, kegiatan-kegiatan yang pernah Kakak ikuti sejak aktif di pramukaan itu apa saja ya Kak? Kegiatannya sih ada jemur ranting, terus ada LT3, ada Dian Pinsat sama KPDK. Kalau untuk mengikuti kegiatan itu apakah diseleksi atau langsung dipilih oleh sekolah ya? Kalau itu sih memang harus diseleksi oleh pembina, dikarenakan sekolah itu pasti memilih orang-orang yang terbaik untuk mewakili sekolahnya untuk mengikuti sebuah kegiatan tersebut. Kalau untuk pas Kakak nih di setiap bulan mengikuti kegiatan LPDK, apakah perasaan Kakak senang atau gimana ya perasaan Kakak itu? Secara nggak langsung sih saya itu merasa sangat senang sekali ya, karena gimana nggak senang sih mengikuti kegiatan di luar daerah ya. KPDK itu sangat penting lah dalam diri saya sendiri ya, dikarenakan KPDK itu bisa dibilang di situ saya betul-betul diajarkan oleh tentara langsung bagaimana kedisiplinan, cara kita berpikir, cara kita mengobrol dengan orang yang lebih tua dengan kita. Jadi pramuka itu tidak sebatas hanya pegang bendera, menghafal mursi, baris berbaris. Jadi pramuka itu sangat luas. Maka dari itu ketika ada event-event seperti itu, ada kegiatan seperti itu, saya sangat merasa senang sekali ketika dipercayai oleh pembina untuk. Jadi pas kegiatan kita itu kegiatannya semua positif, Sangat pengalaman, positif. mendapat informasi ya Kak? Sangat positif dan sangat gimana ya, mempengaruhi diri kita untuk kedepannya, terutama untuk di jenjang kuliah, dikarenakan kita kan langsung berinteraksi dengan masyarakat, dikarenakan saya sangat percaya itu bahwa itu sangat penting untuk kedepannya nanti. Ini sih yang keempat ya Kak, yang menariknya itu apakah dalam hati Kakak ini ya karena ada niatan untuk keluar dari organisasi kepramukaan? Kalau niatan untuk keluar dari organisasi pramuka itu nggak pernah ya, tidak pernah sama sekali, dikarenakan pramuka itu sudah menjadi bagian dari dalam hidup saya. Jadi kalau saya keluar dari pramuka, seperti ada yang hilang dari diri saya. Jadi saya tidak mau itu, dikarenakan walaupun kita sudah tamat ini, seperti saya sudah tamat SMA ya, sekolah menengah atas, jadi saya tetap mengikuti pramuka, dikarenakan organisasi pramuka ini tidak hanya diikuti oleh
siswa-siswa yang masih bersekolah seperti SD, SMP, dan SMA dan sederajat lainnya. Tapi walaupun kita sudah tamat gitu ya, tapi kita tetap bisa mengikuti pramuka karena pramuka ini kerjanya mereka tidak hanya di sekolah tapi di masyarakat juga mereka menjadi poin penting di dalam masyarakat. Baik, menarik. Berarti kalau boleh tahu ya, jabatan kakak misalnya di organisasi pramuka itu apa? Misalnya di pas SMP itu gimana Kak? Untuk SMP sih saya menjabat sebagai wakil pemimpin regu, dan ketika SMA itu alhamdulillah jabatan saya meningkat menjadi Pradana Putra di Ambalan Pramuka pada SMA. Jadi tugasnya lebih naik lagi dan alhamdulillah itu dipercaya oleh pembina. Berarti saya merasa bahwa diri saya itu sanggup gitu. Berarti saya lebih dari yang lain, makanya mungkin saya dipercaya untuk mengemban amanah itu. Saya siap juga dengan amanah itu dan alhamdulillah saya juga mampu mengembannya sampai saya lulus saat ini. Baik. Kalau pas di sekolah itu kan jadi Pradana Putra, yang lebih tinggi itu apa ya Kak? Yang lebih tinggi itu memang kalau di organisasi di sekolah ya, memang Pradana itu tinggi dia jabatannya, paling tinggi karena dia yang seperti OSIS ya, dia menjabat sebagai ketua OSIS gitu. Jadi ketika di luar ada namanya DKR ya, Dewan Kerja Ranting. Nah itu ketuanya harus lain juga, tidak boleh diambil dari sekolah karena Dewan Kerja Ranting itu bisa diambil dari berbagai sekolah di daerah tersebut. Berarti kalau Dewan Kerja Ranting itu hanya untuk pada kecamatan gitu. Kecamatan. Misalnya kan kakak ini Pradana Putra, apakah kakak juga termasuk dari anggota DKR atau masuk dari Dewan Kerja itu? Dan alhamdulillah saya mungkin dipercayai oleh ketua keluarannya ya dari unit ini. Saya dipercayai untuk menjadi sekretaris di Dewan Kerja. Menarik. Kalau tugas kakak di DKR itu apakah lebih berat lagi dibandingkan di Pradana? Mungkin ya bisa dibilang lebih berat lagi di DKR dikarenakan untuk menjadi Pradana itu mungkin hanya berfokus kepada anggota amalnya saja di SMA Negeri 1 Riau. Untuk kalau menjadi sekretaris DKR itu agak luas sedikit dikarenakan kita otomatis menjadi bukan pemimpin sih, menjadi contoh dari sekolah-sekolah lain juga. Dikarenakan kan DKR ini bisa diambil dari SMA, SMK, pokoknya yang sederajat. Jadi gitu. Baik, teman-teman, itu sih pengalaman yang luar biasa ya yang disampaikan oleh narasumber kita. Mungkin teman-teman bisa mengambil informasi dan pengetahuan yang lebih baik atau lebih banyak dari podcast ini. Selanjutnya sih yang terakhir Kak, yang poin paling terakhir ini kan kakak ini ya menjadi Pradana Putra sekaligus menjadi sekretaris di DKR ya. Gimana ya cara kakak itu bisa mengatur kesibukan mengikuti kepramukaan ini? Untuk mengatur kesibukan sih kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Gimana kita bisa mengatur waktu untuk berkegiatan, mengatur waktu untuk beristirahat. Dikarenakan kalau ini misalnya bentrok ya, kita nggak bisa istirahat, itu otomatis kesehatan kita juga bisa terganggu gitu. Dan jangan sampai lupa walaupun kita berkegiatan di pramuka, akademiknya jangan sampai dilupakan. Dikarenakan akademik itu penting juga dalam hidup kita ini, bisa untuk kedepannya lagi. Akan tetapi ketika kita bisa berorganisasi, kenapa tidak gitu. Jadi pandai-pandai kita lah untuk mengatur waktu. Kalau saya itu ketika ada celah sedikit, saya pakai untuk istirahat biasanya. Seperti itu. Menarik. Berarti sesuai dengan gimana kita ya kan, gimana kita mengatur waktu, apakah ini mungkin waktu istirahat, waktu pramuka, waktu belajar, waktu yang lain kan. Berarti tergantung pribadi masing-masing. Tergantung pribadi masing-masing. Baik, menarik. Mungkin sih itu sih ya Kak yang pokok bahasan yang dapat kita bicarakan di podcast ini. Ada poin yang mau saya sampaikan bahwa di pramuka ini kita bisa mengeksplor diri kita sendiri agar kita bisa mengenal orang lain ataupun mengenal diri sendiri. Dan di pramuka ini kekeluargaan itu sangat erat, dan di pramuka ini kita bisa melihat bahwa kita bisa terjun langsung ke masyarakat dan berbaur dengan masyarakat langsung,
dan itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa sih yang disampaikan oleh Kak Rizky Aprila Juhanda ini. Dan untuk pramuka ya Kak, 2 kata untuk pramuka Kak, ya Kak. 2 kata untuk pramuka ya terbaik dan menarik gitu. Mantap. Mungkin itu saja video podcast kali ini. Semoga apa yang narasumber sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan dapat menambah wawasan lagi. Saya Baju Rahman Akbar dan narasumber saya Rizky Aprila Juhanda memohon maaf apabila ada kekurangan dan kejelekan dalam berkata. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.